Smart Viewers, pada kafe selanjutnya mengangkat sebuah konsep yang berbeda dengan kafe sebelumnya. Mengangkat sebuah konsep restoran yang melayani selama 24 jam membuat sang pemilik ingin mendesain sesuatu yang berbeda. Inspirasi tersebut datang agar mendapatkan kenyamanan yang lebih. Sebelumnya, ayam gepuk Pak Gembus hanya dikenal sebagai salah satu street food yang memiliki banyak cabang. Ingin memberikan sesuatu yang berbeda, hal ini tentunya menjadi salah satu alasan sang pemilik membuat tempat ini. Jika berbicara akan konsep interior, konsep seperti apa ya yang sang pemilik terapkan? Konsep yang ada, kita mengikuti konsep yang disebut klasik modern. Kita banyak influence dari British culture. Kalau kita lihat di luar, mungkin sekilas seperti bangunan Tudor. Kita dengan digabung dengan bangunan bentuk brick yang ditumpuk, kemudian ada jendela-jendela yang mungkin hanya ditemukan di Inggris. Jika diperhatikan, konsep tersebut sangat jelas terlihat. Saat memasuki restoran ini terlihat unik dengan adanya kontainer yang dipasang pada sisi ujung. Smart Viewers, penasaran kan hal unik apa saja yang ada pada restoran satu ini? Stay tuned on Small Space. Back again to Small Space. Smart Viewers, saat memasuki bagian dalam, kita akan disambut dengan bar pada restoran ini. Mengangkat sebuah konsep yang berbeda, tentunya sang pemilik harus memiliki kreativitas sendiri agar menjadikan restoran ini semakin menarik bagi customer. Hal ini terlihat dari peletakan bar yang sengaja diletakkan pada sisi samping pintu untuk masuk restoran. Beberapa ornamen diletakkan agar terlihat menarik. Selain itu, pada bagian atapnya diletakkan beberapa pipa-pipa yang didesain berbeda. Konsep yang kita anut untuk coffee shop adalah konsep modern minimalis, mengingat space yang kita punya tidak terlalu besar. Dan bisa kita lihat, kita benar-benar menggunakan secara efisien space yang ada. Jika berbicara mengenai ukuran, adakah kesulitan sang pemilik dalam mendesain tempat miliknya dengan adanya penambahan kontainer tersebut? Oke, untuk kontainer, sebenarnya kita nggak mengalami banyak kesulitan karena memang kontainer itu sudah ada sejak zaman dahulu di situ. Jadi kita tinggal hanya melakukan improvisasi, terutama di bagian depan, diganti dengan kaca, dan kita tambah juga pagar di atas karena kita mau bikin rooftop di atas juga. Mengenai kenyamanan di dalam, sepertinya tidak terlalu panas menurut saya, karena kita punya dua air conditioning dengan kekuatan yang cukup tinggi, sekitar 3 PK. Jadi cukup dingin, dan banyak pengunjung menyukai untuk duduk di area kontainer. Smart Viewers, jika diperhatikan, restoran ini terlihat biasa, sama dengan restoran yang ada pada umumnya. Namun dengan pemilihan ornamen serta desain yang tepat, hal tersebut terlihat berbeda. Lalu apa yang membuat restoran ini nampak unik dari tempat yang lain? Menurut saya unik tempat ini adalah kita menjual makanan Indonesia, termasuk makanan cemilannya, ya, dan juga minumannya, terutama kopi. Kita lihat kita punya kopi Panjer, juga kopi Kelambir yang berbahan dasar air kelapa, serta makanannya semua adalah makanan Indonesia semua, yang memang diciptakan, dibikin khusus untuk nongkrong, camilan-camilan yang kita punya. Bukan hanya unik dari segi makanan dan minumannya saja, keunikan tersebut juga tercipta dari peletakan beberapa ornamen yang berbeda. Pada area sisi bar terdapat sebuah sofa yang dipadukan dengan meja serta kursi kayu.
Tidak hanya itu saja, pada sisi dindingnya juga diletakkan beberapa tulisan yang menggambarkan nama restoran tersebut. Semen expose pun dipilih untuk melengkapi bagian lantai tersebut. Agar tidak terlalu monoton, diberi beberapa aksen lantai dengan motif etnik. Selain dinding dengan material semen expose, terdapat pula dinding dengan menggunakan tumpukan batu bata. Lalu, kesan seperti apa ya yang ingin disampaikan oleh sang pemilik dari pemilihan material tersebut? Mengenai pemilihan warna yang ini, karena memang kita tahu model tembok yang kita punya adalah industrialis, serta lantai yang kita punya juga memang dibuat industrialis. Jadi mengikuti apa yang ada di tren di Eropa saat ini, seperti bangunan-bangunan tua yang kemudian mereka bangun. Saya lihat di Inggris kebanyakan seperti gereja atau bangunan tua dibangun tanpa dibikin unfinished semacam ini untuk menambah kesan berbeda dengan yang lainnya. Beralih pada bagian kontainer, penggunaan kontainer tentunya saat ini sudah menjadi salah satu alternatif bagi sebagian orang yang tidak memiliki lahan yang terlalu luas. Kontainer sendiri memiliki kelebihan, di samping karena modelnya yang ringan, jadi mudah untuk dipindahkan. Selain itu dibandingkan dengan bangunan biasa, kontainer memiliki struktur besi. Jadi, jika terjadi gempa saat meredam keretakan struktur bangunan ini, inilah yang membedakan dengan bangunan konvensional. Kontainer sendiri memiliki struktur yang berbeda dengan bangunan yang lain. Struktur tersebut yang sebenarnya sudah menjadikan bangunan dengan kontainer nampak tidak monoton. Penambahan beberapa ornamen seperti lampu gantung, selain itu pada sisi dindingnya terdapat beberapa gambaran mural. Kira-kira spot mana saja ya yang biasa digunakan pengunjung untuk berfoto? Serta apa landmark dari restoran ini? Untuk spot di tempat ini, kita semua spot memang disukai sama pengunjung, tergantung dari bagaimana cara dia mengambil angle dari kamera. Namun yang paling favorit adalah bagian kontainer, karena di atas mereka bisa melihat keluar dan mereka bisa menikmati street view. Untuk landmark kita lebih di kontainer, dan juga kita lihat ada cutting plate yang berwarna hitam mengelilingi gedung untuk memberikan kesan bangunan seperti bangunan Tudor. Ya, smart viewers, jika dilihat konsep dari kedua kafe ini berbeda dari segi interior serta pemilihan ornamen yang ada. So, jika kalian ingin menikmati suasana yang berbeda, kedua tempat ini dapat dijadikan sebagai tempat bersantai bersama dengan teman, sahabat, serta keluarga.